Halo, selamat pagi. Selamat datang di acara The World According to James Cline Smith Windsor, di mana tayangan mingguan ini akan membawa Anda melihat dunia dalam perspektif dan pandangan saya selama sepekan terakhir. Minggu ini saya pengen membawa Anda untuk deep dive ke satu peristiwa dan satu kejadian yang baru terjadi kemarin. Dan saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang insya Allah membawa hikmah pada Anda. Dan tentu saja di akhir program nanti akan ada yang sudah mungkin lama Anda nanti-nantikan, yaitu Apology of the Week. Ada satu permintaan maaf saya untuk minggu ini, dan nantikan aja pokoknya di akhir segmen dari tayangan ini. Tapi pertama kita akan deep dive lebih dahulu. Minggu ini saya akan bawa Anda menyelami satu peristiwa yang terjadi baru beberapa jam yang lalu kelar, ya, baru sehari yang lalu kelar, ya. Dimana kemarin teman-teman yang tergabung mostly adalah alumni pendukung Jokowi, dan mostly mereka adalah pendukung Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tapi mereka gak mau menyebut diri mereka sebagai bagian dari itu. Padahal name calling itu adalah very common thing in free speech, in argument, ya. Dan juga untuk giving data dan juga giving facts, itu adalah hal yang very 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 common. Nah, lanjut lagi ya. Name calling itu adalah hal yang sangat-sangat lumrah banget ketika kita sedang berargumentasi, sedang berdebat, sedang memberikan satu fakta dan data, ya, bukan asumsi. Dan itu kemarin benar-benar hal yang dihindari dalam acara yang saya hadiri kemarin. Yes, saya hadir di dalam acara Gerakan Kebangsaan atau Gerbang Kebangsaan dengan satu tema, satu agenda, yaitu tuntut penguasa tegakkan demokrasi, dengan tuntutan supaya aparat negara netral, presiden tidak cawe-cawe di pemilu 2024, dan pemilu 2024 itu dilaksanakan dengan jujur, adil, transparan, dan terbuka seterbuka-terbukanya. Oke, nah sampai di sini dulu. Nah, masalahnya kemarin ada satu hal yang membuat saya cukup disappointed. Apa itu? Ya, ketika saya berorasi kemarin, ya, saya kan adalah alumni pendukung Jokowi yang kecewa gitu loh. Yang kecewa dengan Presiden Jokowi yang mengkangkangi konstitusi, mempelacuri konstitusi. Nah, makanya kemarin karena saya menyebut saya dan Prof. Jimli adalah sama-sama dari Palembang, ya, Wong Kito Galo, ya. Saya bilang kalau dalam bahasa Palembang, Jokowi ini adalah penguasa kampang gitu loh. Ya, kampang. Kalau kampang itu kalau dalam bahasa Jawa itu sama dengan Janco atau Belgedes, ya kan. Kalau di Sunda itu Borokokok. Kalau Borokokok siap gitu kan. Kalau di Sumatera Utara, saya juga ada separuh Bataknya. Kalau orang anak Medan bilang Bujang Inam gitu. Orang Melayu orang bilang Pukima gitu. Jokowi itu penguasa Pukima itu. Tapi itu kan bagi sebagian orang kesannya kasar banget. Nah, kemarin pas saya orasi, saya udah dikode-kode dan udah dibacotin, saya disuruh turun. Nah, ini kan jujur menyakitkan saya banget gitu. Ini jujur menyakitkan. Karena gini, saya mencium ada kemunafikan. Yes, I smell a hypocrisy. Saya mencium ada bau-bau kemunafikan kemarin itu. Kenapa? Di satu sisi, you criticize Jokowi. You start to hate Jokowi gitu. Tapi di satu sisi, silently, you still show that you worship him. You still show, although silently, ya,
that you are still, ya apa ya, that you're still worship him, that you're still glorifying him. Nah, ini kan jadi gak konsisten gitu. Kalau saya tuh orangnya konsisten. Once I start to de-glorify Pak Jokowi, ya I start to de-glorify him. Ya I start to become his critics. Saya mulai menjadi pengkritiknya Pak Jokowi. Sejak 11 Oktober 2023 lalu, saya lepas atribut saya. Nih, saya lepas atribut saya. Saya gantung atribut saya sebagai pendukung Jokowi. Karena pada waktu itu saya kecewa Presiden Jokowi tidak berbuat apa-apa, tidak berbuat sesuatu agar Indonesia setidaknya bisa berbuat gitu loh untuk membantu saudara-saudari kita di Palestina. Bil khusus saudara-saudari kita pejuang Hamas yang sedang berperang pada saat itu. Tapi kan baru kemudian setelah tanggal 11 Oktober itu telah didesak oleh kelompok masyarakat pembela Palestina gitu ya. Baru kemudian bantuan dari Indonesia tuh mulai dikirimkan pada saudara-saudara kita di sana. Dan termasuk alhamdulillah ada kabar baik, tiga relawan dari Mercy gitu ya, yang bertahan di sana itu dalam keadaan selamat, dan mereka mengungsi ke selatan Gaza sampai dengan hari ini. Itu sudah hampir 2 bulan loh, serangan brutal pasukan Zionis Israel ke Gaza Palestina. Karena ini membuka mata dunia bahwa apa yang dilakukan oleh Israel, Zionis Israel itu adalah genocide, genosida, ethnic cleansing. Ya, bukan hanya ethnic cleansing, tetapi juga pemusnahan manusia, human cleansing. Ya, ini banyak yang meminta agar Israel ini dituntut ke Mahkamah Kriminal Internasional atau International Criminal Court yang ada di Den Haag atau The Hague, Belanda. Nah, yang terjadi akhirnya memang alhamdulillah bantuan itu dikirimkan. Tapi saya sudah terlanjur lepas atribut saya sebagai pendukung Jokowi kemarin tanggal 11 Oktober 2023 yang lalu. Nah, gak berapa lama, 5 hari kemudian saya dapat berita, wah ini gak benar ini. Kalau ternyata Jokowi menciptakan politik dinasti, dan ini menjadi concern. Bahkan disorot oleh seluruh dunia. Sejumlah media asing, ya, sejumlah media asing mulai menyorot gitu, menyorot apa yang dilakukan Jokowi ini. Ya kalau saya bilang kemarin itu adalah manuver jahat gitu loh. Nah, yang membuat saya kecewa adalah yang semalam saya bikin konten di TikTok yang judulnya adalah bertoleransi kepada penghujat gitu ya. Kenapa saya bilang bertoleransi, atau bahasa anak-anak TikTok itu botol ya, bodoh dan tolol, bukan botol ini, bukan botol ini, bukan, tetapi itu kependekan dari bodoh dan tolol, makanya disingkat botol gitu loh. Makanya saya bilang ini kalau terus menerus diteruskan ya, ini bahaya ya, berbotoleransi dan bertoleransi kepada penghujat. Mustahil kita dukung Ganjar tanpa menginjak Jokowi. Yes. Kenapa? Karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Ya. Karena Jokowi yang melakukan manuver politik yang lumayan jahat ya. Makanya hasil kinerjanya, hasil ininya jadi hilang. Hasil karyanya pun jadi hilang. Apa yang selama ini menjadi apa yang kita banggakan berubah menjadi hujatan pada beliau. Karena beliau juga seorang penghujat. Apa yang beliau hujat? Konstitusi, demokrasi, tatanan bernegara, trias politika. Di mana kok bisa eksekutif membegal yudikatif? Sudah itu lembaga yudikatif ini lembaga yudikatif tertinggi. Dan sekarang membegal beberapa lembaga negara lain seperti KPU, Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, DKPP bahkan sampai membegal militer, TNI dan Polri.
aparat negara untuk memasang spanduk dan baliho Prabowo Gibran. Pengerahan loh, ini dikerahkan guys. Ini dikerahkan dan cukup sistematis banget gitu loh. Ini jujur lebih parah dari era Orba. Era Orba. Maaf banget saya ngomong begini apa adanya. Maaf banget saya ngomong begini apa adanya ya, karena saya jujur kecewa dengan Jokowi yang menjadi penguasa zalim. Dan saya kencang kemarin berteriak, mudah-mudahan kita jangan menjadi rakyat yang lalim. Karena kalau rakyat lalim, pemimpin pasti zalim. Gitu loh. Ini kan makanya kemarin jujur saya setelah dari aksi itu saya banyak diam, saya banyak merenung, banyak banyak refleksi lah. Karena mungkin saya juga salah ucap, tapi jujur saya juga kecewa gitu loh. Kenapa sih harus dibatasin? Makanya kemarin teman saya Cary Grant SKM atau Cary Grant SKM itu setelah orasi beliau langsung cabut, langsung pulang gitu. Karena ketika beliau menyebut nama Mas Aiman Wicaksono atau jubir TPN Ganjar Pranowo, salah satu jubir TPN Ganjar Pranowo, Mahfud MD, langsung ditegur, langsung di-cut. Dan beliau juga kemarin menyebar satu berita yang agak keliru lah dengan menyatakan Mas Aiman itu ditahan. Belum. Beliau tuh belum ditahan. Nah, yang menjadi deep dive saya minggu ini adalah bagaimana bisa kita bertoleransi atau bertoleransi kepada penghujat. Makanya semalam saya bikin kontennya di TikTok, walaupun cuma sebentar ya, karena saya semua udah ngantuk banget. Yang saya plesetkan ini menjadi bertoleransi. Karena kalau toleransi tidak pada tempatnya, makanya jadinya toleransi gitu loh. Atau telur asin. Toleransi itu harus kita tempatkan pada waktunya, pada tempatnya yang sesuai. Dengan penghujat gak bisa kita bertoleransi. Ini perintah dan contoh dari agama saya, agama Islam. Bahwa ketika kita menghadapi orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, ya kita harus melawan. Gak bisa kita dengan penghujat kita tetap harus ngomongnya santun atau jaga perkataan. Nah, ini kan ajaran sesat dari kaum kalau kemarin saya menyebut itu kelompok kaus hitam atau ganjaris atau ganjarian kaus hitam gitu loh. Atau kelompok ganjaris ganjarian baju hitam atau kelompok banteng kaus hitam, kelompok banteng baju hitam itu, the black shirt bull gitu loh. Atau kalau saya pinjam istilah politik di Thailand ya, ada red shirt, ada yellow shirt, kaos merah, kaos kuning. Ya kalau di sini adanya black shirt, kaos hitam gitu loh. Ini kan kalau menurut saya logical fallacy yang cukup serius. Makanya saya harus bikin ini biar viral, biar terkenal, biar ini ngena juga ke mereka gitu loh, bahwa yang mereka pertontonkan tuh adalah logical fallacy. Ya, kesalahan berlogika, kesalahan bernalar gitu. Bagaimana bisa penghujat itu ditoleransi? Saya ini masih berstatus sebagai apologet Islam di TikTok loh guys. Bagaimana bisa kita misalkan nih di TikTok ya ada debat atau diskusi agama gitu ya, kita menemukan orang dari kalangan Kristen atau Oten bahasa anak TikToknya yang menghujat agama Islam gitu loh, dengan vulgar, dengan terus terang, dengan sangat jelas terpampang terbuka gitu loh. Dikatakan Nabi Muhammad adalah Nabi cabul, kata Oten itu. Nabi Muhammad Nabi cabul, ya Nabi pedofil, ya kan, Nabi nikahin bocah cilik, belum lagi Nabi buta huruf, belum lagi katanya Nabi palsu, Nabi nggak diakuin, Nabi terkutuk kalau kata Pastor Sarahlin atau PS Sarahlin. Gitu banyak itu diksi-diksi seperti itu keluar dari Oten pentolan-pentolannya, termasuk Lina Christine, Tosopiatul yang ternyata
diketahui berada di Jakarta Barat tinggalnya. Lalu kemudian ada juga dikatakan oleh sejumlah penghujat lain, ya, dia memanipulasi Al-Quran, yang memelintir Al-Quran, yang memalsukan Quran, ya enggak, yang nambah-nambahin Al-Quran, maksudnya nambahin tafsir dan terjemahannya. Tambah lagi mereka yang memelintir hadis, menambah tafsir hadis, nambah-nambah, pokoknya seenak jidatnya gitu loh. Seperti yang dilakukan Erben, Billy Lin, Kiamat, ya, dan beberapa lagi yang lain. Ya, kita sebagai umat muslim marah dong, tersinggung dong. Ini mah perkara akidah, bos. Perkara akidah yang nggak bisa kita anggap receh, anggap remeh. Ya enggak. Jangan kita berdalih, oh ya kita ini saling menghormati, saling menghargai aja lah gitu kan, saling bertoleransi aja lah kan. Ya lagian ngapain juga kita ngubek-ngubek, ngorek-ngorek agama orang gitu kan. Nah masalahnya mereka ini, Anda kalau mampir ke TikTok, ke Komal-Komal Oten, itu mereka hujatannya luar biasa ke Islam cuy. Kalau di luar TikTok mungkin sudah ada beberapa contoh kasus. Contoh Muhammad KC, penghujat Islam, masuk penjara 10 tahun. Pak Ahok, penghujat Quran, masuk penjara 2 tahun. Ada satu pendeta yang menghujat Islam lagi, ini kasusnya sedang ongoing. Mudah-mudahan masuk penjara katanya. Gitu. Jadi banyak cuy penghujat-penghujat. Nah kita counter. Kita yang muslim ini mengcounter mereka dengan memberitahu ada beberapa kekeliruan dalam Bible dan Gospel mereka. Bahkan saya juga ternyata baru tahu banyak sekali ayat sisipan di dalam Bible dan Gospel mereka. Makanya juga tebel banget, ada 10.000 ayat dari Genesis sampai Revelation, atau Kejadian sampai dengan Wahyu. Gitu. Saya juga baru tahu tuh dari situ. Dan ternyata yang saya juga baru tahu, ya, kalau dirasa pengikut Jesus Christ, kan selama ini mereka mengklaim saya ini atau kita ini tim pengikut Yesus. Tapi ternyata ajaran yang disampaikan Nabiullah Isa alaihi salam atau Yeshua HaMesiah bahasa Ibraninya, atau Jesus Christ, itu adalah ajaran yang kurang lebih yang ditegaskan lagi oleh Islam. Seperti mengebir gak boleh. Kemarin itu saya kaget, teman-teman saya kemarin di gerbang kebangsaan, apalagi yang salah satu ya, dengan terang-terangan ngerespon, mendingan udah kita ngopi aja. Dia ngerespon dengan mengatakan ngebir yuk. Saya bilang, wah ini oten laknat ini. Oten pengamal Galatians atau Galatia 3 ayat 13 ini. Atau oten yang mengamalkan ini kali apa? 1 Korintus atau 1 Korintians 4 ayat 10 ini. Atau 1 Korintians 4 ayat 13 ini. Yang diamalkan itu. Sudah tahu junjungannya mengajarkan gak boleh ngebir, gak boleh minum amir atau minuman keras. Atau amer, amer, minuman keras, yang ditegaskan lagi khamr gitu ya. Itu nggak boleh. Belum lagi makan babi juga sebenarnya nggak boleh, nggak diajarkan. Jadi apa yang diajarkan? Yeshua HaMesiah, Yeshua Mesio, atau Isa Al-Masih, yang kemudian Jesus Christ, itu adalah ajaran yang kurang lebih sudah ditegaskan lagi oleh Islam, sudah ditegaskan lagi oleh Al-Quranul Karim, oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW, yang dihujat oleh para oten. Gitu loh. Makanya saya simpulkan, ini para penghujat Islam ini sebenarnya dalam konteks Pilpres 2024 ini satu kolam. Mereka dukung capres nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ini banyak nih penghujat Islam, oten yang mau terang-terangan mereka oten, maupun oten yang nyamar jadi
jadi Muslim ataupun yang Islam KW-KW ini ada di 2 dan 3 ini. Termasuk Pastor Sarahlin itu juga ada di barisan pendukung Prabowo Gibran. Gitu. Kemarin yang mengatakan Islam teroris itu di komalnya Bung Hendra Wan Abi di TikTok itu, catatan kaki orang baik itu ada di Ganjar Mahfud. Gitu loh. Makanya jadi para Islam KW-KW ini, termasuk yang Syiah juga, seperti Kiki Siahaan teman saya, dan juga Ican yang akun TikToknya bukan agama biasa, ada juga di Ganjar Mahfud. Gitu loh, itu Syiah gitu. Yang tukar ini kan gimana gitu ya. Nah mereka satu kolam, ya Islam KW gitu. Islamnya Islam KW gitu. Ada juga yang oten nyamar jadi Muslim. Ada juga di situ, di 2 dan 3. Alhamdulillah di barisan Anies Muhaimin gak ada. Ada sih otennya tapi gak banyak gitu. Karena mereka malu, karena pasti mereka akan di blender oleh PKS dan Partai Umat nanti. Ya jujur saya satu-satunya yang hampir masuk PKS yang ada di barisan Ganjar Mahfud gitu loh. Alhamdulillah saya bergabung ke partai Islam yang lebih tua usia dari PKS, yaitu P3. Nah walaupun hanya sekedar simpatisan toh. Nah karena itu jadi saya bilang ini asli sih udah parah kalau kemarin saya di cancel. Jadi jatuhnya kemarin itu adalah cancellation buat saya gitu loh. Tapi it's okay, I'm fine gitu. Saya nggak marah kepada mereka. Karena mereka juga adalah teman-teman saya, juga adalah mentor saya, juga adalah senior saya. Saya nggak marah. Cuman saya kecewa aja. Gitu. Saya sedih aja. Kenapa kemarin ketika saya menyebut tempat itu langsung makanya kan saya bilang gimana bisa kita bertoleransi kepada penghujat gitu loh. Ini kan sama aja kayak kita bertoleransi kepada maling gitu loh. Kita mempersilahkan maling itu merampok, membegal rumah kita sendiri. Ini kan lucu gitu loh. Nah ini makanya yang saya cukup kecewa gitu loh dengan mereka. Kok mereka bisa begitu kok mereka bisa sebotol itu gitu loh. Makanya saya bilang yang dicontohkan kemarin itu, yang dicontohkan gerakan kebangsaan atau gerbang kebangsaan itu adalah botoleransi atau toleransi kepada penghujat. Siapa penghujatnya Pak James? Ya Jokowi. Jokowi kan menghujat konstitusi, menghujat demokrasi, menghujat negara, menghujat tatanan bernegara. Lah masa iya kita bertoleransi? Logikanya di mana? Gitu loh. Mudah-mudahan tayangan ini sampai ke mereka biar mereka nggak mempraktekkan yang namanya logical fallacy terus menerus. Kasihan saya kalau terus menerus mempertontonkan kesalahan berlogika atau logical fallacy ya. Nanti malah malu sendiri. Kasihan capres-cawapres yang didukung oleh mayoritas mereka, Pak Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD nantinya. Nanti malu sendiri, kok iya mereka punya pendukung yang mempertontonkan logical fallacy, sudah itu terus terang lagi. Di TikTok pun ada yang begitu. Pendukung Ganjar Mahfud yang juga terang-terangan memamerkan logical fallacy-nya. Yang lebih parah lagi, ketika saya kemarin di grup WA gerbang itu menggunakan bahasa Inggris untuk menegasin poinnya aja. Saya malah dibully, saya malah dihujat. Ya, ini udah logical fallacy yang cukup serius gitu loh. Makanya wajar kalau kemarin saya bilang Indonesia ini krisis berlogika, krisis nalar, gitu. Logical crisis. Dan ini lebih parah dari krisis politik yang saat ini sedang dialami oleh negara ini. Negara ulah seorang Jokowi demi sang putra kesayangan Gibran Rakabuming yang dipaksakan maju cawapres dengan dalih ingin berkuasa terus.
sudah mulai mabuk kuasa, sudah mulai gila kuasa ini, sudah mulai kayak Mahathir Malaysia, Tun Mahathir Muhammad Malaysia. Gitu. Jadi jujur saya cukup disappointed banget gitu. Tapi nggak apa-apa, mereka tetap kawan saya, mereka tetap teman saya, ya kan? Biarlah cancellation pada saya itu jadi pelajaran, mungkin bisa saya lebih baik lagi ke depannya, dan juga ya makin memaklumi bahwa mereka ini adalah kaum-kaum botol, kaum-kaum yang lebih mempraktekkan toleransi ketimbang toleransi. Kenapa? Toleransi itu harus kita tempatkan pada tempatnya. Kalau misalkan nih contoh, Jokowi tidak menghujat konstitusi, Jokowi tidak menghujat tatanan bernegara, Jokowi tidak menghujat trias politika, tidak menghujat demokrasi. Nah, baru kita toleransi, kita hormat beliau. Kalau misalkan oten-oten gak menghujat Islam, gak menghujat Nabi Muhammad, Al-Quran, hadis, seenak jidat gitu kan, baru kita yang muslim bertoleransi kepada mereka. Kita pun juga akan bertoleransi selama mereka tidak menghujat, tidak mengumbar ujaran kebencian. Nah, kalau ini kan hujatan, ngapain kita bertoleransi pada penghujat, ya enggak? Gitu. Oke, it's time for apology. Oke, sekian dulu deep dive saya. Maaf kalau kepanjangan. Dan sekarang waktunya apology of the week, tapi setelah yang berikut ini. It's time for apology of the week. Terkadang saya kalau ngomong itu terus terang ya, karena saya diajarkan, karena saya ada separuh Bataknya dari papa. Saya diajarkan oleh almarhumah nenek saya, ya, nenek Pulungan, ya. Dia bilang ke saya, James, kamu kalau ngomong, kalau orang Batak itu kalau ngomong harus terus terang, jangan ada yang disembunyikan, jangan ada tedeng aling-aling, dan jangan ada kepura-puraan. Itu yang diajarkan oleh nenek saya pada saya. Akibatnya terjadilah kemarin saya mengatakan Jokowi adalah penguasa kampang, pelacur konstitusi, pelacur demokrasi. Ya. Dan memang gegaras ucapan saya dan omongan saya yang terus terang ini, ya saya dimusuhi oleh teman sendiri, saya dibully oleh teman sendiri. Dan banyak orang yang gak suka dengan saya. Saya dapat laporan itu dari Mbak Dia Renati, ya, mantan atlet yang menjadi ketua umum salah satu organ alumni pendukung Jokowi yang sekarang jadi pendukung Ganjar Pranowo. Saya dapat laporan banyak yang gak suka dengan saya gitu. Terlepas dari apa alasannya, ya menurut saya itu ada sebuah hal yang receh. Tetapi ya, I would like to say sorry. Ya, I'd like to say sorry gitu. Saya meminta maaf gitu kalau memang hujah saya, sikap saya, dan ucapan saya, perkataan saya, dan pandangan saya mungkin tidak disenangi oleh banyak pihak, oleh banyak orang. Karena memang saya bukan seorang pleaser, saya memang bukan pemuas semua orang. Tapi itu sad kalau alasan gak suka sama saya itu hanya karena alasan-alasan yang sifatnya recehan gitu loh. Mungkin karena dimotori iri dengki atau cemburu atau gimana gitu. My advice to all of you, my advice to them adalah ya perbaiki hati nuraninya gitu. Dan saya pun juga harus maklum ya bahwa setiap aktivis dan setiap apologet itu punya cara tersendiri, punya style tersendiri lah. Ada yang memang ikhlas lillahi ta'ala, ada yang berharap dapat rupiah atau dapat perpuluhan bahasa gerejanya, ada yang berharap dapat panggung, dan ada yang memang ya cuma sekedar apa ya sekedar tim hore doang, ada yang begitu. Makanya itulah apology of the week dari saya. Dan juga itu sekaligus mengakhiri The World According to James Cohen Smith Windsor untuk minggu ini. Kita ketemu lagi di hari yang sama minggu depan.